Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di bawah channel ya. Pada kesempatan kali ini nih BFC ingin sedikit menginformasikan gitu kan, membahas mengenai uh, para praktisi spiritual yang selalu menggunakan yang namanya air putih. Nah, seorang praktisi itu biasanya tidak pernah ketinggalan yang namanya air putih. Nah, ini ada penjelasan medisnya sebenarnya, dan ada memang penjelasan yang memang masuk di logika, dan sebenarnya secara spiritual juga itu bisa diterjemahkan dan sehingga mudah diterima oleh logika kita. Nah, tapi kadang ada juga hal-hal yang mungkin harus memang kita yakin. Nah, tidak semua itu bisa dilogikakan, tapi harus ada berdasarkan keyakinan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tonton video sampai selesai agar selalu tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar kita terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libah. Oke, sahabat semuanya. Nah, jadi kembali lagi ya ke COVID tadi. Kenapa seorang praktisi itu dalam pengobatan alternatif selalu tidak ketinggalan yang namanya air putih. Nah, jadi saat itu dulu saya juga bertanya-tanya gitu kan. Memang tidak semua menggunakan air putih, tapi air putih itu selalu ada gitu. Jadi contohnya gini, misalnya saya mengobati seseorang itu sakit A misalnya, dan ini pastinya ada media lain, tapi air putih itu tetap ada gitu. Media lainnya itu bisa berubah-ubah, tapi air putih selalu ada di setiap yang namanya pengobatan. Nah, jadi dan saat saya sebelum membaca lah, ataupun mencari informasi di internet ataupun apa, ataupun ibaratkan informasi-informasi yang mengenai uh, manfaat air putih tadi, saat saya berpikir gitu kan, kenapa selalu ada air putih, dan banyak di batin itu menjawab air putih ini uh, sifatnya itu adalah penetral yang sangat baik bagi energi negatif. Nah, jadi ketika orang sakit, pastinya energi negatif di tubuhnya itu banyak gitu. Nah, misalnya itu beban pikiran, ataupun misalnya masalah-masalah yang mungkin datang, pastinya bebannya kan ke pikiran. Nah, itu menyebabkan sakit, dan air putih adalah salah satu media yang sangat baik untuk menetralkan energi negatif tersebut. Nah, contoh gini yang saya amati di alam, ini kemarau panjang, panas ya kan. Gak usah kan panjang, kita bilang dalam 3 minggu tidak ada hujan aja itu udah masyarakat ataupun kita lah itu udah gelisah. Nama waduh nggak ada hujan nih, panas segala macam, tibanya turun hujan, alhamdulillah, energi itu berubah seketika menjadi lebih positif. Kenapa? Karena ibaratkan airnya tadi itu turun hujan, sehingga negatifnya masyarakat di sini berpikir aduh panas segala macam, hilang langsung karena ada hujan, alhamdulillah gitu. Nah, dan bumi ini juga yang mungkin misalnya panas gersang, sehingga lebih terasa sejuk kan gitu, asli kita pun nyaman gitu. Nah, itu yang saya lihat di alam. Nah, jadi mungkin yang lain juga bisa memperhatikan di alam gitu kan, bagaimana rasanya ketika kemarau terus hujan gitu. Nah, pasti ada energi yang terbuang, lepas dari diri kita, alhamdulillah gitu kan, hujan gitu. Nah, itu jadi begitu juga air putihnya tadi di tubuh kita sebagai penetral energi negatif. Dan ini ada penjelasannya, nanti di video ini bisa ditampilkan, ada penjelasannya, bisa dibaca ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya juga tidak pernah ketinggalan yang namanya air putih, air mineral apapun itu, yang penting berbentuk air putih yang memang tidak ada campuran ini itu, misalnya bentuk teh atau apa, enggak. Saya lebih ke arah air putih itu lebih bagus,
Karena memang ketika orang banyak beban pikiran pasti minum air putih itu sehingga menyegarkan kembali otaknya gitu. Nah, jadi untuk sahabat BPJS semuanya mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa selalu air putih, air putih yang selalu sering ada ketika seorang praktisi spiritual mengobati pasiennya. Nah, itu penjelasan singkat mengenai masalah ini. Nah, mungkin ya setiap praktisi beda-beda menanggapinya, tapi ini saya um, menjelaskan menurut apa pengalaman saya dan saya lihat di media sosial, internet segala macam, sehingga menyingkronkan apa yang saya pikirkan, yang saya dapat dengan keilmuan yang ada, baik itu di kedokteran segala macam. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.